Bagus Setio Nugroho, seorang pengusaha serta Ketua HIPMI Indo Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ditahan oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan mobil mewah merek Pajero Sport berwarna putih nomor polisi B1947 SJU milik pengusaha tambang Muhammad Burhanul Karim. Kini perkaranya kasus tersebut sudah di tahap P21 atau menjelang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Nganjuk. Bagus ditahan oleh penyidik di Satreskrim Polres Nganjuk dan dititipkan di Rutan Kelas 2B Nganjuk. Sebelumnya ia menjalani pemeriksaan dengan didampingi tim kuasa hukum. Menurut Kabag Humas Polres Nganjuk, Supriyanto, pihaknya juga membenarkan bahwa Bagus langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Namun ia tidak menjelaskan lebih rinci terkait perkaranya. Yang bersangkutan sudah datang ke Polres Nganjuk untuk memenuhi panggilan dan sudah dilakukan proses pemeriksaan. Tadi datang didampingi siapa Nan? Didampingi kuasa hukumnya. Sekitar pukul berapa Nan tadi Nan? Sekitar pukul 1. Menurut tersangka, Bagus ditemui di sela pemeriksaan. Bagus bersikukuh tidak bersalah. Serta mobil Pajero tersebut adalah hadiah dari kesepakatan bisnis antara dia dan Burhanul Karim terkait keberhasilan mengeksekusi sebuah perusahaan. Ia juga mengklaim bahwa mobil tersebut adalah kendaraan operasionalnya di perusahaan. Kas Pajero dan itu disepakati di dalam perusahaan di rapat itu sebagai mobil operasional saya untuk mengelola perusahaan. Hasil kesepakatan itu sesuai dengan buktinya apa Pak? Mungkin tertulis atau seperti apa? Ada kesepakatan. Untuk terkait mobil sendiri Pak, kemarin kan sesuai dengan kan pinjam, infonya seperti itu bisa dijelaskan Pak? Atau bahasa pinjam itu bagaimana dengan kendaraan R3 yang juga dipakai? Bagaimana dengan janji yang juga sudah disampaikan dan berhasil menguasai perusahaan. Sedangkan Imam Ghazali, pengacara Bagus, juga menyebut bahwa apa yang menimpa kliennya ini adalah upaya kriminalisasi dari perkara perdata menjadi pidana. Jadi menurut saya ini kan dipaksakan seperti apa Pak? dipaksakan. Kalau boleh saya katakan malah ini istilahnya dikriminalisasi. Jadi perkara yang sebenarnya perkara perdata tapi dipaksakan menjadi perkara pidana, seolah-olah Bagus ini nipu dan sebagainya, padahal ada peristiwa hukum lain, ada yang namanya sebagai operasional, kendaraan operasional, ada pinjam meminjam mobil, ada uang yang diberikan oleh saudara Bagus untuk operasional dan sebagainya. Ini kan harusnya. Kenapa yang kedua? Kenapa ini saya kesankan dipaksakan juga? Penyidik juga tidak memberikan keterangan secara jelas. Sementara itu, menurut Prayogo Laksono, kuasa hukum pelapor, pihaknya menyebut bahwa opini kriminalisasi yang dilontarkan pihak tersangka terlalu mengada-ada. Prayogo juga mengapresiasi terhadap kinerja Satreskrim yang telah memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara. Jika ada informasi atau rumor bahwa perkara ini bagian dari kriminalisasi, menurut saya selaku kuasa hukum pelapor dan kita semua mengerti dan memahami terkait proses hukum, saya kira penyidik tidak akan serta-merta mentersangkakan seseorang, menahan seseorang dan mengambil upaya paksa secara tindakan hukum tanpa disertai minimal dengan 2 alat bukti yang cukup. Sebagaimana telah kita ketahui bersama di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang itu bisa ditersangkakan, bisa diketemukan dugaan tindak pidana itu berdasarkan dari 2 alat bukti yang cukup, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terlapor, keterangan dari ahli maupun barang serta alat bukti
Dari Nganjuk, Jawa Timur, tim liputan SRTV. Waspadai peredaran rokok dengan pita cukai palsu dan tanpa pita cukai. Ingat, membeli rokok ilegal, Anda akan berurusan dengan hukum. Sanksi pidana dan denda menanti. Menjual rokok tanpa cukai dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara. Assalamualaikum dulur Nganjuk. Saya Slamet Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Piye kabare? Sudah bisa berhenti merokok belum? Jika belum dan terpaksa harus merokok, belilah rokok legal. Jangan beli rokok yang ilegal, yakni rokok tanpa pita cukai atau rokok yang pita cukainya bekas atau pita cukainya berbeda atau pita cukainya palsu. Dengan membeli rokok legal, berarti dulur Nganjuk membantu keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan dan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ayo, bareng-bareng laporkan peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Laporkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan ke kantor bea cukai terdekat jika Anda mengetahui adanya peredaran rokok ilegal. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Nganjuk.